Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah legenda. Kita akan lihat gimana F-16 Fighting Falcon yang super cepat dan bener-bener gila manuvernya ini bisa berevolusi jadi jet tempur Amerika yang paling ikonik sepanjang masa. Nah, coba kalian pikirin pertanyaan ini. Gimana ceritanya sebuah purwarupa yang budgetnya ngepas dan bahkan sempat ditolak mentah-mentah malah berubah jadi jet tempur paling dominan di planet ini? Cerita pesawat ini tuh bukan cuma soal teknis mesin atau rekayasa sayap aja. Ini tuh kisah nyata tentang pemberontakan besar-besaran ngelawan pakem industri militer yang udah mapan banget saat itu. Oke, kita masuk ke bagian 1, visi dari Fighter Mafia. Buat ngerti dari mana F-16 ini berasal, kita harus ditarik mundur ke era Perang Vietnam. Waktu itu, pengalaman di lapangan benar-benar jadi tamparan keras buat militer Amerika. Mereka baru sadar kalau jet tempur mereka itu terlalu berat dan sering banget rontok waktu terlibat pertempuran jarak dekat yang brutal dan kacau. Dari rasa frustrasi itulah muncul sebuah kelompok perlawanan internal yang menjuluki diri mereka The Fighter Mafia. Dipimpin sama tokoh-tokoh visioner kayak Kolonel Angkatan Udara John Boyd dan seorang matematikawan bernama Thomas Christie, para pahlawan underdog ini benar-benar berjuang keras buat ngerombak total cara militer mikirin soal pertempuran udara. Terus, gimana cara mereka ngebuktiin idenya? Mereka nyiptain sebuah formula revolusioner yang disebut teori manuverabilitas energi. Ini tuh ibarat ngukur status karakter di video game beneran deh. Mereka ngitung kombinasi sempurna antara daya dorong, bobot, dan hambatan udara buat merancang dan memaksimalkan performa manuver sebuah pesawat. Dan disinilah konfliknya makin panas. Petinggi Angkatan Udara saat itu maunya jet yang serba besar, berat, dan murni ngandelin rudal dari jarak jauh biar nggak usah repot-repot dogfight. Tapi di sisi lain, geng fighter mafia ini tahu banget dari pengalaman di Vietnam. Kalau adu tembak jarak dekat yang berantakan itu sama sekali nggak mungkin dihindari. Makanya mereka nuntut pesawat yang super ringan, lincah, dan emang didesain khusus buat menang di jarak dekat. Lanjut ke bagian 2. Soal penerbangan perdananya yang sebenarnya sama sekali nggak sengaja. Jadi tekanan terus-menerus dari Fighter Mafia akhirnya berbuah manis dengan diadakannya kompetisi pesawat tempur ringan di tahun 1971. Kontes ini ngadu YF-16 buatan General Dynamics ngelawan YF-17 buatan Northrop. Syarat buat menangin kompetisi ini bener-bener ketat. Bayangin aja, pesawat yang menang harus punya bobot cuma sekitar 20.000 pon dan biayanya nggak boleh lebih dari $3 juta per unit. Idenya adalah bikin pesawat tempur harian yang lincah dan murah buat nemenin armada F-5 yang ukurannya jauh lebih gede dan pastinya lebih mahal. Nah, cerita penerbangan pertamanya ini yang paling epic. Desember 1973, test pilot Phil Ostricher lagi ngetes jalan pesawat ini di darat pakai kecepatan tinggi. Pas nyentuh 120 knot, pesawatnya tiba-tiba goyang parah gara-gara tongkat kendali atau joystick jenis baru yang dia pakai. Ekornya sampai ngegesek aspal. Daripada ngerem mendadak dan pesawatnya berisiko hancur, Ostricher ambil keputusan gila. Dia tarik tuasnya, maksain terbang hari itu juga buat nyelamatin pesawatnya. 6 menit kemudian, dia berhasil mendarat dengan aman. Penerbangan perdana yang bener-bener nggak direncanakan, tapi justru berujung pada kesuksesan yang luar biasa. Sekarang, kita masuk ke bagian 3, anatomi sang Viper. Kita bakal lihat gimana purwarupa nekat tadi akhirnya disempurnakan jadi model produksi andalan, F-16C, yang sampai detik ini dipanggil dengan penuh kebanggaan oleh para pilotnya sebagai Viper. Secara fisik, jet ini benar-benar sebuah keajaiban mutlak. F-16 bisa melesat lebih dari 2 kali lipat kecepatan suara. Dan luar biasanya, secara rutin ditarik sampai bermanuver di angka 9G. Kalian bayangin aja tarikan gravitasi se-ekstrim itu bisa ngebanting dan ngancurin fisik manusia, tapi bisa ditangani dengan sangat elegan oleh pesawat ini. Rahasianya ada di desain dasarnya yang super ringan, dengan berat kosong cuma 10 ton. Desain ini dipadukan sama sistem kendali fly-by-wire dan kanopi kaca tanpa bingkai yang bentuknya kayak gelembung. Kombinasi ini ngasih jaminan kalau pilot dapat pandangan yang benar-benar bebas halangan dan respons taktis yang sangat masif waktu lagi di udara. Walaupun badannya relatif kecil buat ukuran jet tempur, coba deh lihat daya hancurnya. Pesawat ini punya 11 titik simpan senjata. Dia bisa bawa 6 rudal udara ke udara, atau bertransformasi seketika buat bawa 12 bom pandu presisi, bahkan bisa gotong bom nuklir. Fleksibilitas gila ini sukses ngubah F-16 dari sekedar jagoan udara jadi pengebom ringan yang luar biasa mematikan. Masuk ke bagian 4, dekade dominasi udara. Spesifikasi di atas kertas emang keren banget, tapi yang lebih menarik adalah ngelihat gimana F-16 ngebuktiin dirinya di dunia nyata dengan rekam jejak tempur yang sama sekali nggak terbantahkan.
Waktu operasi Badai Gurun meletus, 72 pesawat F-16 diterbangin barengan dalam formasi Package Q. Bayangin, ini adalah serangan udara tunggal terbesar sepanjang perang itu, di mana mereka semua nembus langsung masuk ke pusat kota Baghdad. Sejarah operasionalnya tuh isinya momen-momen legendaris semua. Mulai dari tahun 1982, waktu Israel nyetak rekor jatuhin 44 jet Suriah tanpa ada satupun F-16 yang hancur. Terus momen Amerika nembak jatuh MiG-25 Irak di tahun 92, sampai yang paling bikin haru waktu kejadian 9/11, di mana pilot-pilot kita bergegas terbang darurat pakai F-16 tanpa bawa senjata sama sekali, siap nabrakin jet mereka ke penerbangan 93 buat nyelamatin target di darat. Karena kesuksesannya yang nggak main-main ini, lebih dari 4.500 unit F-16 udah diproduksi. Pesawat ini sukses diintegrasikan jadi tulang punggung militer di 26 negara yang berbeda, dari Pakistan sampai ke Denmark. Ini bukti nyata kalau desainnya bisa dipakai siapa aja dan di mana aja. Nah, ini bawa kita ke bagian terakhir, bagian 5, masa depan Sang Falcon. Awalnya sih, jet legendaris ini dijadwalkan buat pensiun di tahun 2025. Tapi sekarang, coba kita lihat kenapa masa baktinya malah ditarik mundur jauh banget sampai tahun 2048. Alasannya sebenarnya cukup ironis. Waktu diaduin dalam simulasi dogfight, F-16 yang notabene lahir di era analog ini malah berhasil ngalahin jet tempur masa depan yang bakal gantiin dia, yaitu F-35. F-16 punya radius putar yang lebih superior. Ini ngebuktiin kalau jet generasi baru yang super kompleks itu ternyata malah sering kewalahan kalau dihadapkan sama situasi duel jarak dekat yang tanpa skrip dan berantakan. Kalau kita bahas secara netral soal potensi turunnya F-16 ke medan perang di Ukraina, ini ngasih kita kasus yang super menarik. Buat Ukraina, ini emang peningkatan kemampuan yang vital banget buat gantiin jet era Soviet mereka. Tapi di sisi lain, pesawat ini butuh perawatan yang gak main-main sulitnya dan harus siap berhadapan langsung dengan jaringan pertahanan udara Rusia yang sangat mematikan di sana. Jujur aja, ngerasa merinding gak sih kalau kita sadar ide yang awalnya dianggap pemberontakan dari kelompok yang diremehkan di tahun 70-an, ternyata malah menciptakan sebuah mesin penempur yang benar-benar tak tergantikan. F-16 terus beradaptasi dengan waktu, dan gokilnya malah berpotensi hidup lebih lama dari penerusnya sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pikiran buat kalian renungkan. Apakah dominasi abadi dari F-16 ini ngebuktiin ke kita kalau di dunia pertempuran udara modern yang lebih baru dan lebih ribet itu nggak selalu berarti lebih baik? Ini adalah warisan tak ternilai dari fighter mafia buat masa depan langit kita. Terima kasih sudah nemenin saya di sesi bedah materi ini, dan pastinya sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.